Jumpa lagi di Garuda Update. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Babak akhir kasus Subang, alat bukti ini polisi akan tetapkan tersangka, hasil operasi mahkota Polda Jabar. Namun sebelum lanjut di pembahasan, mohon dukung channel ini dulu ya, dengan cara menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya, agar kalian tak ketinggalan berita terbaru dari channel kami. Kalau sudah, mari simak videonya. Halo pemirsa yang setia selalu mengawal kasus Subang, semoga kalian selalu dikasih kesehatan ya. Masih mengenai dengan peristiwa di Subang, peristiwa perampasan nyawa Amel dan Tuti di Subang, perkembangan baru diduga kasus ini, dan akhirnya akan diselesaikan. Kombes Pol Ibrahim Tompo, dengan alat bukti ini polisi akan tetapkan tersangka. Kasus Subang kemungkinan memasuki babak akhir dengan berbagai alat bukti baru yang bermunculan. Polisi juga kemungkinan segera menetapkan tersangka pelaku dalang dari pembunuh kasus Subang ini. Banyak pakar mengatakan dalam kasus Subang ini tergolong kasus yang amat rumit, sehingga sudah memasuki bulan ke-9 masih belum terungkap. Polda Jabar berharap pada masyarakat untuk tetap mempercayakan sepenuhnya kepada tim penyidik kepolisian dalam kasus pembunuh ibu dan anak di Subang ini. Beberapa waktu yang lalu, tanpa diketahui media, Polda Jabar terus menjalankan operasi senyap untuk mencari informasi mahkota atau yang disebut operasi mahkota supaya kasus Subang cepat terselesaikan, terungkap. Dengan operasi senyap untuk mencari informasi mahkota atau operasi mahkota yang dilakukan Polda Jabar ini membuktikan bahwa tim penyidik Polda Jabar tidak berhenti alias terus mengusut kasus Subang ini sampai terungkap. Terbukti, baru-baru ini jumlah saksi yang telah diperiksa jumlahnya melonjak 2 kali lipat. Dan tanpa diketahui oleh media massa, tim penyidik sudah melakukan pemeriksaan maraton kepada 126 orang saksi. Termasuk melakukan penyelidikan di tempat kejadian perkara, TKP, sebanyak 10 kali. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Ibrahim Tompo mengatakan, dari perkembangan baru kasus Subang ini diduga ada rangkaian menuju ke tersangka. Kita juga butuh pembuktian yang jelas, petugas tidak bekerja sembrono, maka membutuhkan waktu yang panjang, karena memang membutuhkan kejelasan pembuktian, kata Kombes Pol Ibrahim Tompo di Bandung, Jawa Barat, Rabu tanggal 6 April tahun 2022. Tapi polisi mengklaim sudah mengantongi sebagian informasi dari sketsa wajah pelaku yang sebelumnya diungkap ke publik. Kita berharap juga pengungkapan kasus Subang ini cepat, namun karena memang ada kendala, kita tidak bisa bekerja tanpa dasar yang bagus, ungkap Kombes Pol Ibrahim Tompo. Ada beberapa alat bukti yang didapat oleh Polda Jabar yang membuat pelaku bisa ditetapkan jadi tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini. Hal ini diungkapkan Anjas di Thailand, dalam segmen analisa terbarunya. Dikutip dari kanal YouTube Anjas di Thailand, berjudul, Pelaku Tak Tenang. 5 alat BUKT1 inilah buat mereka resmi jadi TSK, diunggah beberapa waktu yang lalu. Dalam segmen analisis, Anjas mengatakan, ada beberapa alat bukti didapat kepolisian yang bisa membuat pelaku kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ditetapkan jadi tersangka. Berikut beberapa alat bukti yang didapat oleh polisi atau Polda Jabar yang membuat pelaku bisa ditetapkan jadi tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang berdasarkan analisis Anjas. 1. Alat bukti berupa keterangan saksi. Jumlah saksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang bertambah dari semula 25 orang menjadi 126 orang, bahkan ada sejumlah saksi yang sering dipanggil sampai lebih dari 10 kali dipanggil. 2. Alat bukti berupa keterangan ahli. Dengan alat bukti berupa keterangan dari berbagai ahli ini, menjadi harapan tinggi untuk mengungkap kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini. Mabes Polri pun sudah mengirimkan ahli forensik, tim Inavis bahkan BIN dan banyak lagi yang kemampuannya tidak usah diragukan. 3. Alat bukti berupa surat-surat itu mirip ke berita acara pemeriksaan, BAP. Misalnya, ada ahli yang menemukan sejumlah temuan seperti jejak DNA atau jejak. 4. Alat bukti berupa petunjuk, contohnya, tes kebohongan, anjing pelacak, jejak kaki, sidik jari, atau DNA. Semua berupa petunjuk yang sekarang mencapai 216 alat bukti. Baik keterangan ahli, surat, dan petunjuk saling berhubungan, kata Anjas. 5. Alat bukti kelima adalah keterangan dari terdakwa. Penyidik sebenarnya sudah mendapatkan beberapa alat bukti yang valid, bahkan banyak alat bukti yang sudah dikantongi penyidik dari kepolisian dalam kasus Subang ini. Kata Anjas meyakini, sekian informasi yang dapat kami sampaikan, dan nantikan video kami selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.